Shalom keluarga kerajaan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dengan renungan harian ini 15 April 2026 yang berjudul Baju Jirah Keadilan. Di dalam bacaan Efesus 6 ayat 10-20, kita sering mendengar, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, menang di sini artinya mengalahkan musuh dalam peperangan. Kehidupan rohani kita sebenarnya adalah medan peperangan dan lawan kita adalah tipu muslihat iblis. Untuk dapat mengalami kemenangan dalam peperangan dibutuhkan senjata dan alat pertahanan. Dalam konteks zaman penulisan Alkitab, Paulus menuliskan senjata dan perlindungan dalam peperangan adalah di Efesus 6 ayat 10-20. Salah satu yang kita bahas dalam baju jirah keadilan, baju jirah pada zaman itu melindungi bagian depan tubuh yaitu jantung dan organ vital yang ada di dada. Tanpa baju jirah maka seorang prajurit akan mudah dikalahkan. Baju jirah kita saat ini adalah keadilan. Tanpa keadilan, maka kita akan mudah dikalahkan oleh siasat si iblis. Kata keadilan dalam bahasa aslinya adalah diakosin. Artinya adalah adil dari perilaku, tindakan, dan tidak bersalah atau suci. Kita akan membahas makna keadilan yang berarti tidak bersalah atau suci. Setelah karya Yesus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan, kita sudah memakai baju jirah keadilan di hadapan Kristus. Hal ini melindungi kita dari tuduhan iblis mengenai dosa masa lalu kita, kesalahan kita, kegagalan kita, rasa tidak layak dan rasa malu kita. Namun ketika karya salib dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita sudah diampuni, dibebaskan dari hukum dosa. Baju jirah keadilan adalah kebenaran Kristus yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bagaimana kita memakai baju jirah keadilan saat ini? Pertama, terima karya salib, terima penebusan Yesus di atas dosa dan kesalahan kita. Dari sini kita sudah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus. Kedua, tolak tuduhan iblis yang sering mengungkit-ungkit masa lalu kita. Miliki keyakinan yang kuat bahwa di salib sudah selesai semuanya dan jangan biarkan iblis mengungkit masa lalu yang sudah diampuni oleh Kristus. Ketiga, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus hidup kudus, menjauhi dosa. Ketika kita hidup dalam dosa, kita membuka celah bagi serangan iblis dan melemahkan pelindungan kita. Mari kita gunakan baju jirah keadilan dengan menerima penebusan Yesus dan hidupilah dalam kebenaran dan menjauhi dosa supaya kita tidak membuka celah bagi serangan iblis. Amin. Apabila keluarga kerajaan terberkati dengan renungan harian ini, boleh like, komen, subscribe, bagikan banyak orang sehingga menjadi berkat. Tuhan yang dipuji.